Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedikit menjadi motivasi bagi diri kita tentang sebuah keluarga, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Tentunya kita dalam pernikahan kita pasti menginginkan keluarga rukun, damai dalam rumah tangganya. Ingin pernikahan itu sekali dalam seumur hidup kita bersama dengan pasangan kita, kalau bisa hingga ke yaumil mahsyar, sampai bertemu lagi di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjalani dari sebuah kehidupan berkeluarga itu tentunya tak mudah, ya. Kalau kita contohnya, kalau kita tinggi sendiri, kemudian kita disuguhkan oleh orang lain kita makanan yang enak, kalau cinta kepada suami dan anak-anak kita, pasti kita akan teringat. Pasti makanan yang enak itu tidak akan terasa lezat di tenggorokan kita tanpa orang-orang yang kita cintai. Begitu juga dengan sebaliknya. Sederhana pun makanan kita di rumah, kalau kita menikmatinya dengan orang-orang yang kita cintai, maka makanan itu begitu lezat untuk kita nikmati. Tentunya nanti di yaumil akhir juga demikian. Kita menikmati indahnya surga karena ketaatan kita, tentunya tidak nikmat tanpa orang-orang yang dulu kita cintai di dunia ini. Maka bagaimana kita menyelamatkan keluarga kita tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Itu butuh ada seseorang yang taat. Minimal ada di antara kita. Ada namanya suami, istri, kemudian anak-anak, ya kan? Ada orang tua, ada mertua. Jadi ketika ada suami yang taat, istrinya kurang, maka nanti suami bisa menyelamatkan istrinya. Karena ketika kita menjadi seorang hamba yang taat, maka Allah akan mengangkat derajat kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk pilihlah siapa yang mau kau selamatkan, gitu. Ya, maka kita akan memilih orang-orang yang kita cintai dulu waktu di dunia, yang pernah kita kenal dulu. Kalau nggak kenal nggak mungkin, ya kan? Kayak gini lah, contohnya, ya kan? Jadi kalau nanti saya dipilih Allah menjadi seorang hamba yang taat, kemudian diberikan wewenang, pilihlah siapa yang mau diselamatkan. Nah, salah satunya adalah perkumpulan kita ini. Oh, saya Umi, gitulah, ya kan? Bu Lima duluan lah itu. Gitu. Insya Allah, kalau seandainya posisinya demikian, saya akan tariklah tangan Bu Lima. Jangan sampai masuk ke neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, pentingnya ketaatan untuk kita, ya, karena kita yang mendengar tausiah ini, maka perbaikilah diri kita, ya, supaya kita tergolong hamba yang taat. Dimulai dari apa? Dimulai dari melaksanakan ibadah sholat. Jangan sampai kita sholatnya ada yang ketinggalan, ya, sholat fardu terutama, ya, kemudian ditambah dengan sholat sunat yang lainnya, masuk dia terutama sholat sunat tahajud, bangun tengah malam. Kita sebagai seorang ibu bangun tengah malam, rugi kita kalau kita tidak bangun tengah malam melaksanakan ibadah sholat. Bangunnya tengah malam tapi yang lain dikerjakan, ya kan Bu Lima. Jadi
jangan. Rugi Bu 5. Kalau bangun tengah malam, usahakan untuk berwudu, kemudian mendirikan sholat minimal 2 rakaat sholat tahajud. Rabbi habli minas sholihin. Untuk anak-anak kita, sebutkan nama anak kita itu. Siapa namanya? Sabir namanya. Rabbi habli minas sholihin, Sabir anakku. Rabbi habli minas sholihin, Sabir. Rabbi habli minas sholihin. Baca banyak-banyak. Ketika nanti itu continue berterusan, tengok perkembangan anak kita, insya Allah. Karena itu doa di dalam Al-Quran, dan Allah tidak akan bohong terhadap apa yang disampaikannya, apa yang dicakapkannya dalam Al-Quran itu kan. Jadi mari sama-sama kita untuk memotivasi diri kita supaya kita menjadi hamba yang taat. Bagaimana hamba yang taat itu? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Apa yang disuruhnya? Disuruhnya untuk menyembah Allah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembahku, kata Allah. Ya, berarti kita harus menyembah Allah. Kemudian apa yang dilarangnya? Larangnya jangan membuka aurat. Bagi perempuan jangan membuka aurat, ya, menutup aurat, ya. Aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi diusahakan. Mungkin enggak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Aku mau taubat lah gitu ya kan. Langsung pakai hijab, langsung pakai cadar, enggak. Tapi perlahan-lahan dikurangi. Hal-hal yang biasanya ke pajak itu nggak berhijab, tapi sekarang pakai hijab lah, kayaknya lebih enak gitu, rambutnya nggak kesana kesini ya kan, nggak kena debu rambut awak lagi terjamin. Biasanya sudah berhijab, sudah pakai baju yang bagus, tapi nggak berkaos kaki. Sekarang pakai kaos kaki lah biar tertutup semua gitu. Jadi step by step, dan itu insya Allah akan istiqomah. Pertimbangkan tiba-tiba aku taubat langsung pakai cadar, tapi kira-kira sebulan kemudian langsung bukanya panas, ternyata gerah. Banyak kali cobaannya yang pakai hijab ini katanya kan, banyak kali masalah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya ini hanya motivasi diri supaya kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tahu pasti ibu-ibu pintar-pintar dan tahu sekali apa yang menjadi yang diridhoi Allah, ya. Apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Terutama kita sebagai seorang istri, seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Sehingga kita pandai menjaga marwah suami kita, pandai menjaga harga diri kita. Karena itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mungkin ya ibu-ibu yang dirahmati Allah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan termotivasi sehingga kita nantinya bisa menyelamatkan keluarga kita. Tidak hanya di dunia ini kita bisa menyelamatkan keluarga kita, tapi bisa sampai ke akhirat nanti, hingga antil jannah kata sosmed itu ya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.